Sejak kecil, kita selalu diceritakan tentang keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Laut yang penuh keanekaragaman hayatinya, terumbu karang dengan berbagai warnanya, dan hutan yang terbentang amat luas dengan segala macam isinya yang menakjubkan. Selain indah, hutan Indonesia juga menjadi tempat bernaung bagi banyak masyarakat. Mulai dari mereka yang memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian, sampai masyarakat adat yang menjadikan hutan sebagai tempat tinggal dan warisan budaya. Hutan pun menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman obat. Tuhan memberikan hutan kepada kita dengan berbagai manfaatnya. Semuanya adalah fakta, setidaknya sampai beberapa waktu lalu. Jika punya waktu luang, coba menuju ke mesin pencarian dan ketik hutan Indonesia dan temukan apa yang tertulis di sana. Bukan berita keindahan hutan Indonesia sayangnya, tapi justru berita tentang hutan Indonesia yang makin lama makin menghilang. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah kehilangan lebih dari 23 juta hektar hutannya, atau setara dengan 75 kali luas provinsi Yogyakarta. Sebuah angka yang luar biasa mengejutkannya, dan yang mengerikannya, angka itu tiap menitnya bertambah besar. Itu baru masalah hutan. Tentu, kita juga sering mendengar sejak kecil bahwa Indonesia memiliki kekayaan bahari yang luar biasa. Nenek moyang kita seorang pelaut, tapi laut kita rusak. Pada 2018, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mencatat setiap tahunnya sedikitnya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Fakta tersebut menasbihkan Indonesia menjadi negara nomor 2 di dunia dengan produksi sampah plastik terbanyak di lautan. Jika kita bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi kerusakan pada alam? Jawaban sederhananya adalah mulai untuk mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, seperti pengurangan plastik saat berbelanja, atau sekedar tidak menggunakan sedotan saat membeli kopi kesukaan kita. Juga ada satu fenomena yang sekarang sedang marak di kalangan anak muda yang secara sadar maupun tidak sadar juga membantu mengurangi sampah yang berdampak pada lingkungan, yakni thrift shop. Sedang menjadi tren di kalangan generasi muda di Indonesia dalam 1 atau 2 tahun belakangan. Thrift shop yang secara terminologi adalah kegiatan membeli barang bekas menjadi tren di kalangan anak muda. Banyak alasan ketika memutuskan untuk berbelanja barang bekas. Merek ternama dengan harga yang murah adalah alasan sebagian orang. Namun, ternyata dengan membeli barang bekas pakai, itu membuat umur penggunaan barang tersebut menjadi panjang dan mengurangi sampah. Sebuah tren yang layak untuk terus dipertahankan keberlangsungannya. Selain itu juga, karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk lebih sering ada di rumah, ternyata memunculkan tren yang juga marak dilakukan akhir-akhir ini, yaitu tren menanam di rumah sendiri dengan lahan yang terbatas. Tanaman yang ditanam pun beragam, mulai dari tanaman hias hingga tanaman yang dijadikan makanan sehari-hari seperti sayur mayur dan buah-buahan. Banyak cara untuk menjaga alam tetap lestari dan juga tidak perlu orang dengan pekerjaan khusus. Semua orang bisa melakukannya. Apapun pekerjaan yang kita pilih, hari ini maupun nanti, nyatanya kita bisa berkontribusi untuk pelestarian alam. Seperti Farhaniza dengan produk Yagi Naturalnya, yang selain memberikan alternatif produk perawatan kulit lokal, juga berusaha untuk terus bersinergi dengan mitra petani lokal dan juga membantu meningkatkan kualitas hasil alam.
peduli lingkungan di sini tidak terbatas pada mengurangi sampah, tetapi juga melihat lebih dalam dari itu, melihat ke sumber dari bahan baku dan melihat juga bagaimana cara proses suatu bahan baku itu didapatkan. Pemilihan kami terhadap kepedulian lingkungan itu kembali lagi bahwa dengan prinsip bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan setiap hari akan kembali ke diri kita sendiri. Sehingga untuk melestarikan manusia, untuk melestarikan kehidupan kita sendiri, kita butuh untuk peduli dengan alam sekitar kita yang menjaga kita. Bukan sebaliknya. Dalam mindset saat ini biasanya orang berpikir bahwa kitalah yang menjaga lingkungan. Ternyata tidak begitu. Dengan adanya lingkungan lah maka kita dapat beraktivitas seperti yang kita lakukan setiap hari. Yagi Natural bermitra dengan petani kakao lokal Jawa Timur dan Desa Leisten, Gayo, Lues, Aceh. Mereka membantu para petani kakao ini dalam meningkatkan produktivitas produksi kakao, sehingga para petani di sana terus menanam kakao dan tidak menggantinya dengan tanaman lain seperti kelapa sawit. Menurut saya sebenarnya peduli dengan lingkungan dan petani itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan sebagai pemilik bisnis, karena bagaimanapun juga cost tersebut tetap ada walaupun tidak diakui oleh para pebisnis. Di Yagi sendiri kami tetap memilih untuk menginkludkan biaya dari adanya faktor lingkungan dan kepedulian terhadap sosial di dalam produk yang kami jual. Tren ramah lingkungan memang bisa diinisiasi oleh siapa saja dan tidak terkecuali oleh promotor konser. Seperti yang kita tahu, konser musik identik dengan ribuan lampu yang terus menyala di panggung dan masalah sampah terutama plastik bekas botol minum. Namun, pada konser Synchronized Fest 2019, The Measures dan Diandra Promosindo mencoba untuk berinovasi untuk menjadikan Synchronized Fest 2019 menjadi konser yang ramah lingkungan. Karena menurut David Karto selaku Festival Director pada tahun 2016-2019, Synchronized Fest menyumbang sekitar 1,7 sampai 2,3 ton sampah. Pada konser tahun 2019, Synchronized Fest mencoba berinovasi dengan mengajak para penonton untuk membawa tumbler masing-masing dan menyediakan beberapa titik air layak minum secara gratis, sehingga tidak perlu membeli air kemasan. Selain itu, Synchronized Fest 2019 juga melakukan gerakan mengurangi konsumsi dengan tidak memakai genset sama sekali. Mereka bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan powerbank sebesar 1 juta watt. Pekerjaan dari kantor sudah sangat menyita waktu. Namun ada seorang aparatur sipil negara yang meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian dan mengembangkan penemuan yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan para petani di sekitarnya. ASN yang mengabdi pada Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian ini mengembangkan inovasi nano biosilika untuk meningkatkan nilai tambah sekam padi yang nyaris tidak bernilai menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang dapat diaplikasikan di bidang pertanian dan industri. Sekam padi yang tadinya menjadi limbah kini dapat berubah menjadi komoditas bernilai tukar tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2019 saja 54,60 juta ton gabah kering giling menghasilkan 10,81 juta ton sekam padi yang dibuang begitu saja karena tidak dianggap limbah. Namun di tangan Pak Dede, panggilan Hoerudin, sekam padi tersebut bisa diolah menjadi nano biosilika cair yang berharga sekitar Rp150.000 hingga Rp250.000 per liter, sehingga dapat membantu para petani menerapkan zero waste pada panennya.
Nanobiosilika cair sendiri dapat digunakan untuk pupuk agar tanaman padi menjadi aman dari serangan hama dan tumbuh lebih baik. Begitu pula dengan Gustika Jusuf yang sehari-hari bekerja sebagai researcher di Imparsial, sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Namun, di sela-sela kesehariannya bekerja, Gustika juga sering mengambil bagian dalam gerakan melindungi lingkungan. Kayaknya gue tuh nggak ada momen tertentu ya yang bikin gue peduli, karena memang kesadaran itu datangnya tuh perlahan ya. Jadi mungkin di zaman dulu pas gue SD minum pakai sedotan plastik di kayak kantong plastik gitu loh yang di depan sekolah, itu tuh masih hal yang wajar dan belum ada misalnya pembahasan bagaimana plastik ini bakalan numpuk dan nantinya ya mencemari lingkungan gitu ya. Walaupun kita tuh udah buang sampah pada tempatnya, itu nggak cukup kalau nggak pakai regulasi yang memang ya bisa ngilangin sampah ini dan mengurangi produksi sampah ini. Nah, gue kan bukan kerja di LSM yang emang bidangnya lingkungan, tapi karena fokusnya adalah hak asasi manusia, jadi banyak dari kerjaan kantor gue yang bukan gue pribadi sih yang ngerjain. Terus di sisi lain mungkin memperjuangkan hak-hak pekerja gitu, hak-hak petani, hak-hak orang yang memang hak orang adat gitu, misalnya yang memang hidup mereka tuh ketergantungan sama lingkungan. Jadi ini mungkin sesuatu yang kecil dan secara tidak langsung, dan gue nggak mau ngambil kredit, cuma ini salah satu yang dikerjain kantor gue sih. Karena gue belum ngerjain itu gitu ya di kantor, gue sama partner podcast gue juga pernah dapet sih placement gitu yang memang berhubungan dengan lingkungan, gitu. Belajar soal bagaimana gambut itu penting gitu untuk lingkungan. Dan itu dengan walaupun ini side hustle gitu ya, side job, gue dan partner gue belajar banyak banget. Gue memang bukan aktivis lingkungan, tapi yang gue kerjakan gitu ya dari side hustle dan mungkin institusi di mana gue bernaung gitu ada kontribusinya banget gitu terhadap lingkungan. Dan ya terutama podcast sih, gue bisa bilang bahwa kadang tuh informasi yang ada tuh belibet banget. Dan kalau lewat podcasting dan lain-lain, orang tuh dengerin dengan santai dan informasi yang kompleks bisa kayak disimplifikasi gitu. Dan ada orang yang memang pendengar setia, mungkin mereka pada akhirnya bakalan ngelanjutin informasinya ke tempat lain, ke teman-temannya. Kayaknya gue rasa nggak harus kok jadi aktivis lingkungan berdedikasi gitu untuk menyadarkan orang-orang gimana lingkungan tuh penting gitu, dan memang ya bagian dari hidup kita. Pelestarian lingkungan memang harus dilakukan dari lingkungan terdekat dan dari hal-hal yang mudah dulu. Namun terus berkelanjutan dan dengan harapan skalanya akan terus semakin meluas dan terus meluas. Entah disadari atau tidak, pekerjaan yang kita pilih, seperti apa kita menjalani hidup, semuanya akan berkontribusi dalam menjaga tanah, air, dan udara untuk kebaikan di masa kini dan masa depan. Akan sangat menyenangkan bukan jika cerita tentang indahnya alam Indonesia yang dulu diceritakan oleh orang tua kita bisa kita ceritakan kembali ke anak cucu kita?